Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Mabat yang saya hormati para pemirsa sekalian, youtuber, mudah-mudahan kita masih diberikan sehat walafiat sehingga bisa terus istiqomah ibadah kepada Allah. Juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap kita aturkan pada junjungan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan yang amat sangat luar biasa yang akan dibahas, yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Quraish Shihab tentang hakikat makna tafsir itu sendiri. Bagaimana para ulama-ulama kita, para salafun sholih, para orang-orang yang mumpuni dalam ilmunya mempunyai beberapa tafsir, hingga kita kenal ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya tafsir ini nanti kita akan dengarkan paparan dari beliau Profesor Dr. Quraish Shihab. Satu contoh, umum. Aqimus shalah apa artinya? Memang dirikan salat. Apa itu yang dimaksud? Qama itu, satu dulu hal. Qama itu berarti berdiri, itu sikap sempurna. Anda mau hormat orang sambil baring nggak sempurna, sambil duduk nggak sempurna. Qama. Sehingga qama itu berarti ketika berkata aqimus shalah, sempurnakan pelaksanaan salat. Khusyuknya, sebelum khusyuknya, sunnahnya, wajib, itu aqimus shalah. Mau diterjemahkan apa nih sekarang? Ya terjemahan artinya. Kalau kita hanya terjemahan begitu, seperti yang seringkali kita temukan di Al-Furqan, itu bisa atuz zakah. Apa artinya atuz zakah? Tunaikan. Atu itu bisa berarti sempurna. Atu itu bisa berarti antar. Atu itu bisa berarti sesuatu objeknya yang baik. Tuh. Jadi jangan jadikan di bulan Ramadan masa pameran kemiskinan. Tidak, atu zakat. Ulama-ulama saya teringat itu Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar. Dia itu menulis tafsirnya untuk majalah Al-Manar. Seringkali dia tidak sempat merujuk ketika menulis. Maka ketika dia tulis tentang atu, dia katakan, sepanjang ingatan saya, itu dia tulis, yatina, bukan, subhanallah. Walat yatina al-fahishata min nisaikum, yatina ya. Ini orang alim besar nih, tapi sembunyi diri nih. Saya tidak pernah setuju sama dia. Dia katakan atu itu untuk sesuatu yang buruk. Yatina, sesuatu yang buruk. Yatina al-fahisha. Rashid Ridha, kita hormat. Tapi karena tidak hati-hati, dia salah. Apa buktinya salah? Kenapa ada yatina min kulli fajjin amir? Haji, baik. Syekh Sya'rawi, ini ulama besar Mesir, Allah yarham. Anda tahu, dalam usia 82 tahun, baru dia tahu persis apa arti atiyah. Qad balagtu minal umri atiyah. Saya tidak tahu persis apa artinya, kecuali setelah saya ke London. Saya berobat. Waktu saya berobat, dokter bilang, ini tidak ada obatnya lagi. Vitamin tidak berguna, operasi tidak berguna. Anda telah mencapai usia
yang penyakit Anda ini sudah sedemikian besar karena usia sehingga tidak diobati. Terus dia berkata, oh inilah yang dimaksud qad balagtu minal umri itiya. Itu baru tahu tuh. Jangan malu berkata saya tidak tahu. Ya kan? Nah ini, itu kalau kita bicara tentang kosakata banyak sekali itu. Seringkali orang keliru, tidak memperhatikan hubungan antar ayat. Ini ada hubungannya dengan itu. Seringkali orang tidak memperhatikan itu. Syekh Rashid Ridha, kita bicara Rashid Ridha, itu indah sekali. Dia itu paling suka kritik ulama. Itu Syekh. Imam Suyuti dinamainya Hatibul Lail. Hatibul Lail itu artinya orang yang kumpul kayu bakar di malam hari, dia tidak bisa bedakan ini kayu atau bukan. Dia himpun aja. Ya. Semuanya dia kritik. Tapi ketika sampai pada gurunya, dia beda pendapat, tetapi sangat halus. Dia carikan pembenaran. Saya ingin jadikan ini sebagai contoh bagaimana orang harus menghormati guru. Ya, kita ambil sisi positifnya. Nah, saya beri contoh Anda. Quran itu singkat padat. Terkadang dia tidak sebut lagi satu kata karena sudah ada isyarat pada kata yang lain. Saya beri contoh. Ja'alakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah menciptakan buat kamu malam supaya kamu dapat tenang, tidur tenang. Dan menciptakan siang terang benderang. Ini ada kata yang tidak disebut. Allah menciptakan buat kamu gelap, malam itu gelap supaya kamu dapat tenang tidur. Kenapa dia tidak sebut gelap? Karena di sini sudah ada disebut mubsiran. Tapi dia tidak sebut untuk apa itu mubsiran. Karena sudah ada di sana lawannya. Sama dengan Zuyyina linnasi hubbus syahawati minal nisa'i. Diperindah bagi manusia kecintaan kepada perempuan. Memangnya perempuan tidak cinta laki-laki? Kenapa tidak disebut? Tidak disebut kan? Wal banina, dan anak laki-laki. Memangnya anak perempuan tidak disebut? Saya punya 4 anak perempuan, semua saya cintai. Ya kan? Kenapa begini? Singkat. Al-Quran ingin berkata, karena saya sudah sebut di sini An-Nisa, saya tidak perlu sebut Ar-Rijal karena di sana saya sebut itu. Itu di Quran banyak sekali. Hubungan antar ayat itu banyak sekali. Yang biasa karena tidak memperhatikan itu, kita masuk dalam kekeliruan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Itu kita lihat. Dan ulama-ulama kita itu tidak segan-segan mengoreksi pendapatnya. Saya pernah ditanya, Pak Kuras, koreksi enggak? Ada enggak kesalahan di tafsir Al-Misbah yang banyak? Koreksi enggak? Saya bilang saya serahkan pada yang lain untuk mengoreksi karena saya sudah tua, saya sudah tidak bisa. Kalau Pak Hasbi As-Siddiqi itu dia koreksi. Itu ulama beneran. Itu ulama-ulama kita. Iya kan? Jadi sebenarnya sekali lagi saya ingin katakan, kita ini alhamdulillah punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan mungkin yang diperlukan adalah
tekad dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau Anda bersahabat dengan Al-Quran, dia akan menyampaikan pada Anda rahasia-rahasianya. Baik melalui bacaan Anda maupun melalui ilham. Itu kan, baca itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baru dia Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang kedua nih yang kita mau, 'allamal insan. Itu dapat ilham Anda. Tanyakanlah kepada mereka yang banyak menulis tentang itu. Anda dapat ilham. Al-Quran itu tidak habis-habis maknanya. Tidak ubahnya seperti alam raya ini. Bumi kita ini dari dulu seperti ini. Tapi setiap saat ada rahasia baru kalau kita pelajari. Kalau Anda belajar Al-Quran setiap saat, Anda bisa mendapatkan rahasia baru. Yang disampaikan boleh jadi melalui penelitian Anda, atau boleh jadi melalui mimpi, melalui ilham, dan sebagainya. Itu sebabnya dia katakan Iqra wa rabbukal akram. Dia bukan katakan wa rabbukal karim. Karim itu apa artinya? Dari segi bahasa. Kita biasa artikan mulia ya. Bukan dong mulia. Salah satu yang dikembangkan oleh ulama-ulama dewasa ini adalah tidak memahami kosakata Al-Quran kecuali dengan merujuk pada Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata karim, rizqun karim, rezeki yang karim, zaujun karim, pasangan yang karim, zillun karim. Banyak. Apa artinya karim ini? Kalau saya berkata mulia, apa sih mulia itu? Karim itu sesuatu yang terbaik menurut objeknya. Kalau saya berkata rizqun karim, kalau rezeki itu, rezekinya itu, rezeki lagi bisa macam-macam rezeki. Kita ambillah duit. Apa itu rezeki? Yang banyak tapi halal. Kalau banyak tidak halal bukan karim. Pasangan yang karim, yang sesuai. Itu zilun karim, daungan, semuanya itu karim. Karena itu sekali lagi kita tidak bisa terjemahkan mulia. Mulia itu apa? Mulia itu yang langka. Kalau tidak langka tidak mulia. Itu sebabnya permata yang hebat dinamai ahjar karimah. Yang Anda butuhkan. Kalau Anda tidak butuhkan, tidak karim. Walaupun langka. Apalagi yang sulit terjangkau. Itu makna-makna yang mesti bisa kita kembangkan dan menghasilkan makna-makna baru dalam konteks tafsir. Ini sudah dirintis oleh ulama-ulama kita. Kita perlu kembangkan. Kita perlu ini. Karena apa yang ditulis jangan jauh-jauh. Yang ditulis di Departemen Agama punya, yang disusun itu masih banyak kesalahan yang kita temukan. Boleh jadi kesalahannya karena belum ditemukan dari segi ilmiah. Boleh jadi juga kesalahannya karena kedangkalan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ada. Sekarang pun masih terus diupayakan untuk merevisi itu. Apa yang salah. Banyak. Jadi, ya saya bicara sudah terlalu panjang. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan pemaparan dari yang ahlinya tentang berbagai macam keilmuan, kedahsyatan yang memang amat sangat luar biasa yang beliau paparkan, yang beliau terangkan, yang beliau jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.